Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jihad Fatur Rahma dari Prodi Pendidikan Akuntansi S1 kelas B dengan NIM 200902501025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu ujian akhir saya, yaitu memvideokan diri untuk menjelaskan materi yang dibagi berdasarkan nomor urut presensi. Nah, di sini saya mendapatkan dari materi ke-10 pun latihan kerja tugas 10, yaitu mengerjakan diskusi halaman 303 soal nomor 12, 17, 20, 21, dan 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 12, yaitu fungsi permintaan dari jasa potong rambut pada salon trendy adalah P sama dengan 15 kurang 0,15 Q. Manajemen merencanakan untuk menaikkan biaya potong rambut dari harga sekarang, yaitu 9.000 per kepala. Namun khawatir kenaikan harga akan menurunkan pendapatan salon tersebut. Bagaimana komentar saudara bila fungsi permintaan berubah menjadi P22 kurang 0,22 Q? Apakah masih perlu khawatir menaikkan harga? Komentar saudara. Nah, jawaban saya di sini yaitu apakah perlu menaikkan biaya potong rambut yang akan menurunkan pendapatan? Sini yaitu P sama dengan 1500,15 Q. 0,15 Q sama dengan 15 kurang P. Nah, rumusnya yaitu Q sama dengan 15 dikurang P bagi 0,15. Nah, didapatkan yaitu 100 kurang 6,67 Pi. Jadi Q-nya yaitu 39,97. Maka dibulatkan menjadi Q-nya yaitu 40. Elastis permintaannya yaitu 6,67 dikali 9/40. Didapatlah menjadi 1,5 elastis. Berdasarkan perhitungan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa salon trendy tidak perlu menaikkan biaya potong rambut di atas Rp9.000 per kepala karena keadaan elastis permintaan lebih besar dari 1. Nah, jika fungsi permintaan untuk potong rambut salon trendy berubah menjadi P sama dengan 22 kurang 0,22 Q pada tingkat harga Rp9.000, apakah masih khawatir menaikkan harga? Jawabannya yaitu berdasarkan perhitungan kesimpulan bahwa harga potong rambut di atas 9.000 per kepala keadaannya elastis, permintaannya lebih kecil daripada 1. Jadi bisa menaikkan harga Rp9.000 per kepala tersebut. Nah, sekarang nomor 20. Sebuah perusahaan kimia penghasil plastik CV Plastik Nusantara mempunyai fungsi permintaan QD sama dengan 2000 kurang 7P dan fungsi penawaran Q S sama dengan min 100 tambah 15P adalah harga jual. Bila setiap unit plastik yang dihasilkan menimbulkan biaya sosial
sebesar 100.000, saudara diminta A. Menggambarkan keseimbangan pasar yang terjadi dengan dan tanpa memperhitungkan biaya sosial, serta tunjukkan adanya eksternalisasi negatif. Yang kedua yaitu berapa besarnya pajak yang dapat dikenakan pada produk di atas agar biaya sosial atau eksternalitas negatif dapat dioptimalkan. Bagian C yaitu berapa harga jual produk plastik setelah dikenakan pajak sosial di atas. Bisa dilihat dari tampilan di atas. Ini adalah kurva keseimbangan tanpa memperhitungkan biaya sosial. Selanjutnya, ini adalah kurva penawaran tanpa dan dengan biaya sosial. Ini adalah kurva keseimbangan tanpa dan dengan adanya biaya sosial. Baik, bagian A-nya itu bila memperhitungkan biaya sosial, keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp27,28 dengan jumlah barang 1.809 unit. Sedangkan bila tidak memperhitungkan biaya sosial, keseimbangan pasar terjadi pada harga 95,46 dengan jumlah barang 1.332 unit. Dan yang KB itu berapa besarnya pajak yang dapat dikenakan pada produk di atas. Besar pajak yang dikenakan adalah Rp68,18. Yang ke-C yaitu berapa harga jual produk plastik setelah dikenakan pajak sosial di atas. Nah, harga jual plastik tersebut adalah Rp95,46. Nah, nomor 21 yaitu perusahaan agro penghasil tanaman hias CV Indah Nusantara mempunyai fungsi permintaan QID sama dengan 2000 dikurang 15P dan fungsi penawaran Q S sama dengan min 1000 tambah 20P. Bila setiap unit tanaman hias yang dihasilkan menimbulkan manfaat sosial sebesar 200, saudara diminta A. Menggambarkan keseimbangan pasar yang terjadi dengan tanpa memperhitungkan manfaat sosial. B. Menghitung besarnya subsidi yang diberikan pemerintah untuk konsumen produk di atas agar manfaat sosial atau eksternalitas positif dapat dioptimalkan. Yang ke-C yaitu berapa harga jual produk plastik setelah pemberian subsidi. Nah, di sini saya akan menjawab yaitu sebelum memperhitungkan manfaat sosial didapat keseimbangan pasar dengan menyelesaikan persamaan di atas pada harga P sama dengan Rp85,7 dan jumlah barang yang ditransaksikan sebesar Q sama dengan 2.714 unit. Nah, bisa dilihat kurva keseimbangan tanpa manfaat sosial. Ini dia tabel keseimbangan pasar tanpa dan dengan adanya manfaat sosial. Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa fungsi permintaan tanpa manfaat sosial ditunjukkan oleh QID sama dengan 2000 dikurang 15P, sementara fungsi permintaan dengan manfaat sosial ditunjukkan oleh QID SD sama dengan 2000 dikurang 15P kurang 100 sama dengan QID SD sama dengan 2333 dikurang 15P. Keseimbangan pasar tanpa manfaat sosial terjadi pada harga P yaitu Rp85,7 dan jumlah barang yang ditransaksikan Q sama dengan 2.717 unit. Sementara untuk keseimbangan pasarnya
dengan manfaat sosial terjadi pada harga Rp333 dan jumlah barang yang ditransaksikan yaitu Q 3.618 unit, di mana terjadi eksternalitas positif. Agar eksternalitas ini optimal, maka pemerintah perlu memberi subsidi sebesar Rp33 per unit. Baik, dan nomor terakhir yaitu 22. Sebuah perusahaan penghasil minuman ringan dalam kaleng CV Teh Kaleng mempunyai fungsi permintaan QD sama dengan 180 dikurang 10P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 10 ditambah 10P. Industri ini menimbulkan manfaat sosial bagi masyarakat dalam bentuk lapangan pekerjaan, mengumpulkan kaleng bekas dan mendaur ulang atau resensi. Bila kurva permintaan dengan memperhitungkan manfaat tambahan bagi masyarakat ini adalah MR 18.000 dikurang 20 P kali Q, saudara diminta A. Menggambarkan keseimbangan pasar yang terjadi dengan dan tanpa memperhitungkan manfaat sosial. Tunjukkan adanya eksternalitas positif. Bagian B yaitu menghitung besarnya subsidi yang diberikan pemerintah untuk konsumen produk di atas agar manfaat sosial atau eksternalitas positif optimal. C yaitu berapa harga jual minuman ringan dalam kaleng setelah pemberian subsidi. Nah, baik, inilah tampilan di samping kurva keseimbangan tanpa manfaat sosial. Nah, itulah tadi hasil saya menjelaskan tugas 10 sebagai tugas akhir saya di mata kuliah ekonomi manajerial ini. Kurang salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.